Halo semuanya, pada malam ini saya mau masak untuk makan malam. Saya malam ini mau masak sayur sop. Nah, di sini sayur sopnya saya menggunakan ada sisa baby buncis sedikit di kulkas, jadi saya menggunakan baby buncis. Kemudian ada jamur kuping, kemudian ada wortel, kentang, dan di sini saya menggunakan ada ayam yang sudah saya potong. Kemudian selanjutnya untuk bumbunya saya menggunakan 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah, kemudian saya iris-iris seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya untuk lauknya saya malam ini mau menggoreng tempe. Ini tempe yang sudah saya potong-potong. Dan untuk selanjutnya saya mau ungkep ayam. Di sini ada bumbu halusnya yang mau saya haluskan. Di sini ada bawang merah, 2 siung, kemudian ada bawang putihnya 5 siung, kemudian ada jahenya. Di sini yang mau dihaluskan jahenya tuh saya menggunakan 1 ros jari jahe. Kemudian di sini ada yang digeprek aja jahenya, saya menggunakan segini. Kemudian selanjutnya di situ ada lengkuas yang saya geprek juga nanti, dan sini saya menggunakan kunyitnya sedikit aja, kurang lebih 1 ros jari. Dan untuk daun yang rempah-rempahnya di sini saya menggunakan daun jeruk, itu ada sekitar 5 lembar, kemudian ada daun salam 3 lembar dan 1 batang serai yang sudah saya geprek. Kemudian ayamnya yang saya sudah keluarkan dari kulkas dan sudah saya cairkan. Ini by the way saya naruhnya di freezer, jadi saya cairkan terlebih dahulu soalnya dia beku kan. Ini kira-kira setengah ekor ayam. Kemudian di sini yang pertama saya mau rendam tempenya dengan menggunakan bumbu. Di sini saya pakai garam aja sama lada. Kita masukkan garam. Secukupnya. Kemudian saya masukkan lada. Oke, lada secukupnya. Kemudian saya akan tambahkan air sedikit. Nah, ini sudah saya tuangkan air secukupnya. Kalau misalnya mau pakai bumbu untuk tempenya menggunakan bawang putih yang sudah dihaluskan dan garam ditambah dengan lada itu juga bisa, karena saya mau simple jadi saya menggunakan garam aja sama lada. Masukkan tempenya, balik. Ini saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini kita biarkan dulu, kita tunggu sampai bumbunya itu meresap sembari kita sambil memasak sayur sopnya. Nah, di sini yang pertama kali saya siapin yaitu saya manasin minyak gorengnya terlebih dahulu. Ini kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian selanjutnya kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tadi. Ini kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan warnanya sedikit kecoklatan. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Kemudian saja kita masukkan air. Ini setelah saya memasukkan air, kemudian kita tunggu hingga airnya mendidih. Kemudian selanjutnya sambil menunggu airnya tadi itu mendidih, saya sambil
menggoreng tempe. Ini saya panaskan minyak makan terlebih dahulu. Nah, ini airnya sudah mendidih. Kemudian selanjutnya kita masukkan potongan daging ayamnya. Nah, ini ayamnya yang sudah saya masukkan tadi. Setelah itu kita masukkan wortel dan kentangnya. Masukkan wortel, ya saya masukkan kentang. Nah, ini saya juga sambil menggoreng tempenya tadi. Biar kita balik tempenya. By the way, ini minyaknya agak berwarna hitaman karena sebelumnya saya sudah pakai untuk menggoreng ikan lele. Dan kita tunggu tempenya matang. Nah, ini tempenya sudah matang dan siap untuk kita angkat dan tiriskan. Nah, ini tempenya sudah saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian selanjutnya siap dihidangkan. Nah, ini tadi saya rebus dulu kentang dan wortelnya hingga matang dan empuk. Lalu selanjutnya kita masukkan bahan yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita masukkan jamur kuping dan buncisnya. Kemudian selanjutnya kita beri bumbu. Saya menggunakan garam, kemudian selanjutnya saya gunakan kaldu jamur. Kita beri kaldu jamur secukupnya. Kemudian saya menggunakan lada putih bubuk secukupnya. Kita aduk juga. Kita koreksi rasanya. Dan apabila kalau masih kurang bumbu, bisa tambahin garam, lada, ataupun penyedapnya lagi. Dan ini setelah masak sudah siap dihidangkan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk mengungkep ayamnya. Ini pertama saya tumis dulu bumbu halusnya. Sampai harum. Yang saya masukkan jahe, lengkuas, daun serai, daun
jeruk. Setelah kita masukkan jahe, kemudian lengkuas, kemudian batang serai, daun jeruk, daun salam, kemudian kita masukkan ayamnya. Nah, ini setelah ayamnya kita masukkan, kemudian kita tambahkan air. Itu kita aduk dulu sampai bumbunya tercampur dengan rata. Setelah itu kita tambahkan bumbunya. Di sini saya menggunakan garam. Kita tambahkan garam. Secukupnya, karena kan ini lubangnya kecil-kecil kan, jadi keluarnya dikit. Jadi saya kira-kira aja. Kemudian saya tambahkan kaldu jamur secukupnya. Kalau mau menggunakan bumbunya hanya garam saja tidak apa-apa. Saya tambahkan kaldu jamur secukupnya. Kemudian karena saya ingin rasanya ada pedes-pedesnya, jadi saya tambahkan lada bubuk. Secukupnya juga, sesuai selera, dan ini juga bisa di skip kalau misalnya nggak mau pakai lada. Kita aduk rata dulu. Setelah itu kita tutup. Kita biarkan hingga airnya mendidih, kemudian sambil kita balik lagi ayamnya, kemudian kita biarkan kita tunggu hingga airnya surut. Kita balik lagi nanti kalau ayamnya sudah matang dan sudah surut airnya. Nah, ini setelah 1 jam saya ungkep ayamnya, kita lihat ya. Nah, ini airnya udah mulai surut. Sebenarnya kalau kalian punya presto, kalian bisa menggunakan presto karena itu jauh lebih cepat dan lebih hemat gas. Tapi saya menggunakan teknik ini dikarenakan saya nggak ada alat presto ya, jadi saya ungkep ayamnya seperti ini, dan nanti ini hasilnya lembut banget. Nah, ini masih akan terus saya ungkep sampai nanti airnya itu benar-benar udah habis, benar-benar udah kering. Ini kira-kira saya bakalan rebus dan biarkan lagi ayamnya ini selama 1 jam lagi sampai airnya benar-benar kering. Nah, ini ayamnya setelah 2 jam saya ungkep. Ini ayamnya sudah matang dan airnya sudah surut. Dan ini bisa dimakan langsung maupun nanti tinggal diolah sesuai dengan selera, atau bisa digoreng lagi
dijadikan lauk. Dan ini lebih praktisnya setelah dingin bisa dimasukkan ke kontainer makanan, kemudian kita letakkan di freezer. Setelah nanti kita mau makan ataupun kita mau masak gitu, tinggal dikeluarkan dari freezer kemudian digoreng. Dan ini mungkin untuk pengerjaannya itu bisa memakan waktu lama dalam satu waktu, akan tetapi nanti untuk selanjutnya itu ketika kita ingin memasak itu lebih gampang dan lebih singkat dalam waktu memasaknya, tinggal goreng aja. Terima kasih ya sudah mengikuti video saya hingga akhir. Sampai jumpa di next video. Thank you.